Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama saya Ivan Patiwangi di channel Masyumi TV. Apa kabar pemirsa Masyumi TV dimanapun berada? Pada siang hari ini kita tak asing lagi, kita kedatangan tamu, yaitu seorang ustadz dan sekaligus juga merupakan seorang praktisi hukum atau advokat, Bang Irawan Santoso. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bang ya. Kemarin Abang saya terima informasi Abang baru pulang dari Cape Town, Bang ya. Betul. Afrika Selatan ya. Ya. Itu untuk haulnya Ian Dallas. Nama Arabnya itu Syekh Abdul Qadir As-Sufi ya, Bang ya. Ya. Ini Bang, bicara tentang Ian Dallas, ini Syekh gurunya adalah gurunya Bang Irawan kan. Ini almarhum Ian Dallas ini menerbitkan buku berjudul The Interim Is Mine. Ini kan buku ini Bang Irawan publikasi di Indonesia ya, Bang ya? Betul. Nah, ini kira-kira Bang Irawan bagaimana nih isi pendapat buku dari Dr. Ian Dallas ini, seorang sufi dari Eropa. Ini kan dia, saya baca sekilas buku ini menyebutkan adanya siklus Polybios yang menunjukkan peradaban modernisme saat ini, Bang ya. Nah, oleh karena itu pemirsa Masyumi TV, untuk membahas buku ini The Interim Is Mine yang karya adalah Dr. Ian Dallas, kita persilakan Bang Irawan untuk untuk menjabarkan atau mempresentasikan isi-isi buku ini, Bang. Silakan, Bang. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Baik. Jadi buku The Interim Is Mine ini ditulis oleh Dr. Ian Dallas. Buku ini sudah dipublikasikan dalam bahasa Indonesia, diterbitkan oleh penerbit Mahkamah. Jadi cover buku ini bergambar Robert Devereux. Robert Devereux ini adalah seorang bangsawan dari kerajaan Inggris yang bergerak Earl of Essex kedua. Jadi pada abad pertengahan kerajaan Inggris ini terjadi dialektika besar antara dua manhaj pemikiran. Satu manhaj yang mengerujuk kepada Renaissance di Eropa. Jadi orang-orang Inggris yang setengahnya ini mereka mengikut kepada para filosof-filosof. Nah, di situ ada Francis Bacon, Anthony Bacon, dan lain-lain. Pemikiran filsafat ketika itu juga masuk ke wilayah kerajaan Inggris. Yang kedua adalah Robert Devereux. Robert Devereux ini mereka mewakili dari manhaj para kesatria. Kesatria penegak kebenaran di kerajaan Inggris di zaman itu, gitu loh. Nah, jadi Inggris ini dulu-dulunya ini adalah dibentuk, pernah berjaya pada dinasti Plantagenet. Nah, di situ ada dinasti Tudor dan lain-lain. Inilah klan dari kerajaan Inggris. Dan mereka ini dibentuk, dinasti Plantagenet, dinasti Tudor dan lain-lain ini terpengaruh oleh munculnya era kesatria. Era kesatria itu mulai hadir sejak pasca Perang Salib. Gitu. Jadi pasca Perang Salib abad ke-13, abad 14 dan lain-lain, karena Inggris lah yang paling dominan ketika dalam Perang Salib untuk merebut kembali Yerusalem setelah ditaklukkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi di tangan Islam. Jadi kita mendengar kisah Richard the Lion, the King Richard. Mereka yang memimpin ekspedisi untuk Perang Salib dan lain-lain. Nah, dalam peristiwa Perang Salib itu, jadi kita mundur ke belakang, peristiwa Perang Salib itu yang berlangsung selama berabad-abad, terjadi interaksi yang sangat dalam antara pasukan Muslim dan pasukan Nasrani, pasukan Salib, gitu. Jadi setelah Sultan Salahuddin merebut Yerusalem, maka tidak ada bisa lagi pasukan Kristen itu mengalahkan pasukan Islam. Jadi mereka berusaha terus mencari jalan. Nah, dalam sebelum penyerbuan, biasa dalam perang, maka dikirimlah mata-mata. Mata-mata pasukan Kristen itu selalu datang duluan
Mata-mata ini namanya mata-mata, dia maka harus menyamar menjadi musuh. Seperti musuh itu. Artinya dia harus menjadi muslim. Berpakaian muslim, hidup dengan cara muslim, dan lain-lain. Kalau bahasa sekarang intelnya. Nah, intelnya. Tapi intel itu betul-betul masuk ke wilayah musuh. Ya. Menyatu dengan musuh. Nah, disitulah pasukan Kristen, Nasrani itu kebingungan ketika perang salib berlangsung itu, karena mata-mata yang dia kirim itu tidak pernah kembali. Gitu loh. Ini mata-mata yang kita kirim nggak mau balik. Mata-mata yang kirim itu nggak pernah balik lagi. Nah, ternyata di situ ada rahasia yang tidak terungkap dan tidak tercatat dalam literatur sejarah. Kenapa mata-mata itu tidak mau kembali? Karena begitu dia menjadi mata-mata dan menjadi muslim, mereka hidup dengan kalangan umat Islam di situ, maka kualitas hidup dia itu naik seketika. Gitu loh. Jadi mereka sudah menjadikan muslim itu tidak ingin balik lagi ke negerinya, tidak ingin lagi bergabung dengan pasukan Nasrani. Harusnya menjadi muslim gitu loh. Nah, interaksi berabad-abad itulah yang mempengaruhi Eropa ketika itu. Jadi pasca perang salib ini banyak sekali kejadian-kejadian yang kemudian mempengaruhi Eropa. Nah, yang kedua adalah terbentuknya para kesatria Nasrani. Para kesatria ini adalah orang-orang yang ditawan. Jadi dalam perang salib itu pasukan Kristen banyak itu ditawan. Dalam kalah peperangan mereka ditawan. Tapi oleh pasukan Muslim, oleh umat Islam, mereka tidak langsung dijadikan budak atau dan lain-lain. Walaupun hukumnya boleh dijadikan budak. Melainkan mereka dididik, diajari kembali etos kekristenan yang benar. Bagaimana konsep Nasrani yang benar? Apakah benar Yesus adalah anak Tuhan dan lain-lain? Jadi kisah-kisah itu diberikan lagi berdasarkan pada perspektif yang sebenarnya. Maka dari situlah setelah terjadinya interaksi yang mendalam tersebut, maka mereka kembali kepada negerinya, kembali ke Inggris. Nah, di Inggris, maka kemudian mereka ini kemudian membangun suatu kekuatan. Karena pada zaman itu kerajaan-kerajaan di Eropa itu berada di bawah gereja Roma, Imperium Romanum Sacrum, termasuk kerajaan Inggris. Nah, para alumni-alumni dari perang salib ini yang sudah dididik dengan etos kekesatriaan oleh pasukan Muslim, mereka kembali ke Inggris dan mereka melihat banyak sekali ketiranian yang berlangsung di situ. Banyak sekali ajaran-ajaran Nasrani yang terjadi penyimpangan. Sehingga mereka berkumpul membuat satu klan besar, para kesatria ini, maka itu disebut dengan Ordo Kesatria. Mereka disebut dengan penegak kebenaran, para kesatria. Maka kita bisa mengenal bagaimana dalam film sequel Robin Hood, kita bisa melihat ada satu orang Muslim itu mengajarin satu perkampungan dalam film tersebut. Artinya memang di zaman itu adalah kemajuan Islam. Jadi satu orang Muslim bisa mengajarkan satu kampung di Eropa ketika itu. Nah, jadi etos kekesatriaan inilah yang terbangun sehingga memunculkan yang namanya dinasti Plantagenet. Nah, inilah yang memimpin kerajaan Inggris ketika itu sampai pada puncaknya. Maka muncullah yang namanya Magna Carta, perjanjian antara para baron dengan Raja Inggris, Raja John. Nah, Magna Carta ini dikecam oleh gereja Roma. Tapi gereja Roma nggak suka. Tidak suka dengan adanya perjanjian. Karena apa? Raja dianggap sebagai wakil Tuhan. Ya. Gitu loh. Tapi Magna Carta itu muncul karena terbangunnya etos kekesatriaan yang alumni-alumni dari perang salib tadi yang sudah mendapat pendidikan dari kaum muslimin, mereka kemudian melancarkan bagaimana bentuk amalan-amalan agama yang tidak sesuai dengan kitabnya. Maka muncullah kerajaan Inggris yang berdasarkan pada ordo kekesatriaan. Nah, jadi Robert Devere ini adalah kesatria terakhir dari kerajaan Inggris. Robert ini pada akhirnya dia ikut ke kerajaan Inggris atau dia menjadi Muslim? Ya, mereka semua para kesatria-kesatria tidak sampai menjadi Muslim, tapi mereka diajarkan etos kekesatriaan, bagaimana mengamalkan Nasrani berdasarkan kepada ajaran Isa alaihissalam. Gitu loh. Itu yang diberikan oleh pasukan Islam. Jadi mereka nggak perlu menjadi mualaf. Tidak sampai itu. Dan itu menghasilkan Magna Carta, menghasilkan dinasti Plantagenet, dinasti Tudor dan lain-lain. Itu yang dulu
memprakarsai Inggris menjadi sebuah kerajaan yang sangat ideal pada zaman itu. Sebelum masuknya muncul para filosof-filosof yang kemudian mempengaruhi Inggris seperti Francis Bacon, Anthony Bacon, dan lain-lain. Inilah yang kemudian membuat Inggris mengalami revolusi pada revolusi Inggris tahun 1689, sehingga Inggris keluar dari gereja Roma pada saat revolusi Inggris itu. Nah, sejak itulah kemudian muncul monarki konstitusionalis. Nah, jadi monarki konstitusional itu adalah di situ. Artinya Inggris sudah keluar dari kelompok gereja Roma, maka mereka berdiri sendiri. Nah, tapi sejak itu raja yang independen itu tidak ada lagi. Tapi raja udah dipengaruhi oleh para baron, gitu loh. Nah, jadi buku ini menceritakan bagaimana sequel perihal pengaruh dari Sultan Salahuddin Alayubi dalam mempengaruhi para kesatria di Eropa, sampai kemudian munculnya abad modern, era modernisme, sehingga memunculkan yang modern state dan lain-lain, sehingga kita berada dalam satu situasi seperti saat ini. Nah, jadi situasi saat ini, maka Ian Dallas memberikan kita satu kata kunci lagi. Apa makna the interim is mine ini? Jadi, makna kalimat the interim is mine ini adalah kalimatnya Shakespeare. Nah, dalam sebuah dramanya, ini adalah William Shakespeare dalam dramanya Hamlet. Nah, jadi dalam drama tersebut Shakespeare mengatakan the interim is mine. Ini adalah saatnya untuk menyambut yang akan datang, gitu loh. Maknanya adalah kita harus melihat pada era sekarang, zaman hari ini adalah zaman hilangnya nilai-nilai kekesatriaan tadi, baik di barat maupun di timur. Ini sudah luntur. Tidak ada lagi orang-orang yang menegakkan kebenaran. Nah, para kesatria ini adalah para pembela kebenaran. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kebenaran? Ya. Apakah kebenaran itu yang berdasarkan kepada hasil resume rasio manusia, atau kebenaran itu adalah kebenaran wahyu? Ya. Nah, karena ada dua versi kebenaran dalam proses sekarang. Versi kebenaran menurut wahyu atau kebenaran menurut hasil resume manusia. Itu yang disebut kemudian muncul yang namanya positive law. Nah, tentu yang namanya para kesatria adalah penegak kebenaran. Kebenaran yang merujuk kepada wahyu, kitab suci. Nah, itu yang hilang hari ini. Nah, maka dari itu, sekarang kita berada pada era nihilisme. Tidak ada lagi yang namanya kebenaran. Ordo kesatria tidak ada lagi. Tidak ada ordo kesatria. Orang-orang yang mengatasnamakan untuk menegakkan kebenaran hari ini tidak muncul. Baik di barat maupun di timur, ini hilang. Maka perlunya kita membentuk yang namanya kelompok para kesatria, para penegak kebenaran. Yang tentu menegakkan kebenaran itu artinya menegakkan fitrah. Ya. Kalau dalam bahasa Islam itulah disebut dengan futua. Futuh artinya menegakkan sesuatu yang fitrah. Yang fitrah itu adalah yang benar. Contohnya adalah alat tukar itu adalah emas dan perak. Bagaimana mungkin hari ini kertas jadi alat tukar? Siapa yang membuat itu? Maka itu tidak fitrah. Maka itu tidak bisa dianggap sebagai kebenaran. Hukum harus berdasarkan wahyu. Tidak bisa hukum harus berdasarkan konstitusi atau hasil resume akal. Nah, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai kebenaran. Gitu loh. Nah, jadi banyak sekali pada zaman hari ini adalah yang muncul adalah bukan kebenaran, melainkan adalah hal-hal yang dianggap benar dan itu sudah menyimpang dari fitrah. Nah, itu yang disebut dengan nihilisme. Nah, maka dari itu inilah yang harus ditegakkan kembali para penegak kebenaran ini, kesatria-kesatria yang membela kebenaran ini untuk menyambut zaman baru. Karena di zaman hari ini semuanya sudah serba terjadinya deviation, penyimpangan. Gitu loh. Dari segi hukum kita bisa melihat bagaimana bentuk penyimpangannya. Mau 1000 undang-undang akan dilahirkan kembali, ini tidak akan menyelesaikan masalah. Ya. Dari segi politik, bagaimana politik itu tidak lagi melahirkan yang namanya penguasa. Mekanisme hukum politik hari ini itu tidak melahirkan penguasa, hanya melahirkan boneka. Ya. Dari segi perdagangan itu tidak melahirkan yang namanya jual beli, tapi melahirkan riba. Jadi tidak ada lagi kebenaran dalam segala sisi, gitu loh. Maka kita memerlukan zaman baru. Zaman baru adalah periode fase baru. Nah, maka kita harus melihat bagaimana fase baru itu. Maka kita merujuk kepada
siklus Polybios. Nah, maka dari merujuk itu gimana tuh Bang? Pertanyaannya tuh. Sekarang penyimpangannya sudah peradaban sekarang yang menurut Abang tadi sudah banyak penyimpangan. Siklus Polybios selanjutnya apa tuh kira-kira? Apa balik ke monarki lagi? Jadi Ian Dallas menyebutnya banyak sekali hari ini terjadi fiction telling. Banyak istilah-istilah tidak sesuai dengan maknanya. Kita menyebut hari ini banyak negara republik. Republik Amerika Serikat, Republik Indonesia, Republik Turki. Apakah benar itu republik? Namanya republik, tapi makna republik yang sebenarnya itu tidak sesuai. Sebagaimana yang ditulis oleh Plato. Nah, sebagaimana ditulis oleh Cicero. Gitu loh. Jadi artinya itu disebut dengan fiction telling. Kita menyebut hari ini demokrasi. Apakah benar hari ini demokrasi? Sebagaimana yang dulu diajarkan dan diamalkan pada zaman Romawi. Ketika rakyat berkuasa. Ternyata rakyat tidak berkuasa. Yang berkuasa siapa? Para elit bankir. Mereka yang menciptakan uang. Yang mengatur uang dengan banking system dan lain-lain. Itu yang berkuasa. Bahkan head of state itu pun tidak berkuasa. Karena tidak bisa mengatur uang. Presiden, Perdana Menteri tidak bisa mengatur uang hari ini. Bagaimana kita melihatnya? Lihat aja kurs uang. Siapa yang mengatur itu? Itu tidak di bawah kendali sebuah state. Nah, maka itu tidak disebut dengan sebagai satu hal yang sesuai dengan demokrasi. Kalau dalam demokrasi Romawi dulu, yang mengatur uang adalah para senat. Parlemen, senator. Senator lah yang mengatur bagaimana peredaran uang, pencetakan uang ada pada tangan kaisar. Kaisar ya. Gitu loh. Senator lah yang mengontrolnya. Tapi hari ini, maupun kaisar maupun senator sama-sama nggak bisa mengendalikan uang. Betul. Apakah ini disebut dengan republik? Apa ini disebut dengan demokrasi? Tidak. Ini bukan era demokrasi. Maka kita harus merujuk apa yang dikatakan oleh Polybios. Polybios punya siklus. Yang ini sangat dikenal. Sejarawan Romawi. Bahwa peradaban dimulai dari monarki. Dari monarki kemudian pasti akan berubah menjadi tirani. Nah, dari tirani maka berubah menjadi aristokrasi. Aristokrasi akan berubah lagi. Menjadi oklokrasi apa? Setelah aristokrasi berubah lagi. Kemudian berubah lagi menjadi demokrasi. Demokrasi berubah lagi menjadi oklokrasi. Oklokrasi maka berubah lagi menjadi monarki. Gitu. Nah, pertanyaannya, apakah di zaman hari ini adalah zaman yang disebut dengan demokrasi? Maka dari segala macam teori demokrasi, ini tidak sesuai. Maka ini tidak bisa disebut dengan demokrasi. Melainkan ini adalah fase oklokrasi. Gitu loh. Jadi ini zaman oklokrasi. Dulu pada era Romawi ini sudah terjadi. Ketika seorang kaisar ternyata tidak mengendalikan kerajaannya. Ini terjadi pada zaman Octavianus. Seorang kaisar adalah menjadi boneka. Siapa yang mengendalikan kaisar ketika itu adalah yang namanya legiun Romawi. Si Baron itu bukan, Bang? Bukan, legiun ini kelompok tentara. Ini zaman Romawi kuno. Bagaimana oklokrasi di zaman itu gitu. Nah, di zaman hari ini oklokrasinya terjadi lagi. Perulangan sejarahnya. Seorang presiden atau seorang perdana menteri atau seorang apapun namanya head of state ini tidak mengendalikan negerinya, negaranya. Tapi adalah di bawah kendali para bankir. Gitu loh. Salah satu fenomena kita bisa lihat dalam soal uang. Gitu. Maka dari situ, ini bukan disebut dengan era demokrasi. Tapi ini sudah zaman oklokrasi. Nah, setelah oklokrasi, maka kita akan kembali ke zaman monarki. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang disebut dengan monarki? Monarki bukanlah yang difitnah oleh Machiavelli. Bukanlah hasil fitnah dari Jean Bodin. Monarki bukanlah yang the king can do no wrong. Tapi monarki paling ideal adalah Madinah Al-Munawwarah. Bagaimana tatanan ideal sebuah negeri dipimpin oleh seorang pemimpin yang dikawal dengan ahlul ali wal adz. Itulah monarki. Sebagaimana dulu awal lahirnya Romawi, lahirnya Kesultanan Demak, lahirnya setiap peradaban itu dimulai dari monarki. Nah, jadi hari ini adalah zaman interim dari oklokrasi maka akan kembali ke monarki. Nah, jadi kita harus menyambut itu. Karena manusia pasti memerlukan yang namanya kelompok. Maka kelompok itu pasti memerlukan yang namanya pemimpin. Nah, hari ini kepemimpinan itu hilang. Etos kepemimpinan sebagai seorang kesatria itu tidak ada lagi. Karena
pemimpin bekerja untuk siapa? Apakah bekerja untuk rakyat atau bekerja untuk kepada para baron? Maka kita bisa lihat tatanan geopolitik dunia hari ini. Nah, jadi itulah inti dari pesan buku The Interim is Mine karya Ian Dallas ini. Dan dalam buku ini banyak sekali literasi-literasi yang sangat menarik yang bisa menambah wawasan kita untuk bagaimana membaca zaman dan melihat zaman hari ini, terutama menghadapi modernisme. Dan ini adalah jalan keluarnya adalah Islam. Tidak ada yang entitas lain yang bisa diharapkan selain pada umat Islam. Maka dari situ tasawuf sangat diperlukan untuk memahami zaman hari ini. Oke, baik, terima kasih Bang Irawan atas terjemahan dari buku The Interim is Mine ini. Untuk mendapatkan buku ini kira-kira bisa didapatkan di mana, Bang? Ya, ini buku ini tersedia di toko buku Gramedia seluruh Indonesia atau bisa juga hubungi di toko buku online dan lain-lain, itu masih banyak. Oke. Baik, terima kasih Bang Irawan, terima kasih pemirsa. Mungkin ada closing statement Bang untuk buku ini yang memang kita sebagai umat manusia untuk menjadi ordo kesatria membela kebenaran gitu. Ya, artinya sekarang kita memerlukan bagaimana menemukan kebenaran. Apakah kebenaran yang sekarang kita sebut kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran? Itu bukan. Kebenaran sumbernya adalah wahyu. Kebenaran bukan sumber dari rasio akal. Maka jalan kita adalah kembali merujuk kepada wahyu sebagai sumber kebenaran. Nah, maka dengan demikian jalan kita adalah kembali menyambut era interim ini dengan membangun tatanan dunia baru. Itulah tatanan kembalinya Madinah Al-Munawwarah, dalam bahasa hadis kembalinya era Khulafaur Rasyidin, era Minhaj An-Nubuwah. Nah, itu adalah era new monarchy, insya Allah. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih pemirsa, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.